Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami admin channel YouTube Jawa Buana. Kali ini admin akan menceritakan sebuah sejarah lahirnya Kabupaten Lumajang. Sudah tahu belum, Kabupaten Lumajang itu terletak di Provinsi Jawa Timur. Ujung timur Kabupaten Lumajang perbatasan dengan Jember, sedangkan ujung barat perbatasan dengan Kabupaten Malang, sedangkan ujung utara perbatasan dengan Probolinggo. Baik, untuk selanjutnya kita simak sejarah Kabupaten Lumajang, seperti apa asal usul sejarah Kabupaten Lumajang. Let's go. Sejarah Lumajang yang pernah jadi pusat Hindu. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur yang terbagi dalam 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan. Sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sementara sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Asal usul dan sejarah Kabupaten Lumajang. Nama Lumajang berasal dari kata Lumajang yang ditemukan pada benda-benda kuno seperti prasasti, naskah kuno, hingga petilasan. Beberapa peninggalan sejarah yang menyebut tentang Lumajang adalah prasasti Mula Malurung, naskah negara Kertagama, kitab Pararaton, Kidung Harsa Wijaya, kitab Punjangga Mani, serat babat tanah Jawi, serat Kanda, Kidung Sorandaka, Kidung Panji Wijaya Krama, Kidung Ronggolawe, prasasti Kudadu, dan prasasti Sukamerta. Saat menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri, Lumajang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara untuk melakukan ritual upacara, persembahan, serta memperdalam agama Hindu. Dalam kitab Tantu Pagelaran disebutkan Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu memindahkan puncak Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Puncak Gunung Mahameru tersebut sekarang dikenal sebagai Gunung Semeru yang diyakini sebagai tempat persemayaman para dewa. Oleh karena itu, Lumajang menjadi sentra agama Hindu dan Pura Margara Giri. Semeru Agung dianggap umat Hindu sebagai pura tertua se-Asia Tenggara. Itu terbukti dari keberadaan arca pada di puncak Gunung Semeru yang dijadikan sebagai tempat pemujaan. Situs Candi Gedong Putri juga diperkirakan pernah menjadi pura untuk persembahyangan umat Hindu pada masa lalu. Ketika Kerajaan Kediri runtuh dan digantikan dengan kemunculan Kerajaan Singasari, Lumajang pun masih tetap menjadi daerah yang banyak dikunjungi. Raja Singasari keempat yang bernama Ranggawuni atau lebih dikenal dengan Ngararia Seminingrat meletakkan tonggak sejarah baru di Lumajang dalam prasasti Mula Malurung Lempengan 7 halaman baris 13 disebutkan Ngararia Seminingrat menobatkan anaknya yang bernama Ngararia Kirana sebagai penguasa Lumajang pada tahun 1177 Saka atau 1255 Masehi. Kerajaan Singasari kemudian runtuh pada tahun 1292 Masehi akibat terjadinya pemberontakan Jaya Katwang. Saat itu pasukan kerajaan Singasari dikerahkan dalam ekspedisi Pamelayu untuk menghadapi serangan pasukan Mongol. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jaya Katwang untuk melakukan balas dendam dengan menyerang kerajaan Singasari yang telah meruntuhkan kerajaan Kediri. Dalam penyerangan tersebut, Jaya Katwang dan pasukannya berhasil membunuh Raja Kertanegara. Setelah kerajaan Singasari runtuh, Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara berhasil kabur ke arah timur. Raden Wijaya kemudian bertemu dengan Arya Wiraraja yang saat itu menjabat sebagai Adipati Sumenep. Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja merencanakan siasat untuk merebut tahta kerajaan dari tangan Jaya Katwang. Jika berhasil, Raden Wijaya
Wijaya berjanji akan membagi wilayah kekuasaannya dengan Arya Wiraraja. Sesuai dengan saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jaya Katwang untuk mengabdi kepada kerajaan Kediri. Untuk membuktikan kesetiaan Raden Wijaya, Jaya Katwang memerintahkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik. Ketika Raden Wijaya membuka hutan tarik, Arya Wiraraja mengirim orang-orang Sumenep untuk membantu Raden Wijaya dalam melaksanakan tugas tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang dari Sumenep menemukan buah maja yang rasanya pahit. Akhirnya desa pemukiman di dekat hutan tarik diberi nama Majapahit oleh Raden Wijaya. Dalam naskah Yuansi dikisahkan bahwa pasukan Mongol bermaksud untuk menghukum Raja Kertanegara pada tahun 1293 Masehi. Karena kerajaan Singasari sudah runtuh, Raden Wijaya akhirnya mengajak pasukan Mongol untuk menyerang Jaya Katwang. Dengan dibantu oleh pasukan Raden Wijaya dan pasukan Arya Wiraraja, pasukan Mongol akhirnya berhasil menghancurkan kerajaan Kediri dan membawa Jaya Katwang ke ujung Galuh. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, pasukan Raden Wijaya dan pasukan Arya Wiraraja menyerang pasukan Mongol. Raden Wijaya lalu mendirikan kerajaan Majapahit dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit yang pertama. Raden Wijaya menepati janjinya kepada Arya Wiraraja dengan memberikan separuh wilayah kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja kemudian memimpin kerajaan Lumajang Tigang Juru. Keraton kerajaan Lumajang Tigang Juru berada di Arnon. Luas wilayah kerajaan Lumajang Tigang Juru meliputi wilayah Lumajang, Besuki, Blambangan hingga Bali. Selanjutnya, kemunculan kerajaan Islam di tanah Jawa membawa pengaruh terhadap keadaan Lumajang. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Lumajang semakin berkembang. Kabupaten Lumajang memiliki berbagai potensi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, perdagangan, hingga pariwisata. Baik pemirsa, itulah sepenggal kisah lahirnya Kabupaten Lumajang. Kami selaku admin undur diri, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.